Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan lagi bab 1 tentang bilangannya. Tapi sebelumnya silakan Anda isi absen dulu pada link absen yang sudah Pak berikan pada Google Classroom Anda masing-masing. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan tentang bilangan pada bab ini ya. Namun yang kita akan bahas hari ini adalah kegiatan 1.1 tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat positif yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, bisa dengan mengamati dari angka-angka penyusunnya. Nah, angka-angka penyusunnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi angka penyusun dari bilangan itu adalah dari angka 0 sampai angka 9. Nah, misalkan kita melihat bilangan 7. Nah, ini dibaca 7. Bilangan ini disusun oleh satu angka, yaitu 7 saja. Angka 7 berada pada posisi satuan. Ya, jadi di sini 7 ini berada pada posisi satuan. Jadi kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, di sini ada bilangan yang disusun oleh dua angka, yaitu 1 dan 2. Dibaca 12. Nah, angka 1 berada pada posisi puluhan, sedangkan angka 2 berada pada posisi satuan. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Ada bilangan yang disusun oleh 3 angka, yaitu 4, 5, 8. Dibaca 458. Angka 4 berada pada posisi ratusan, angka 5 berada pada posisi puluhan, dan angka 8 berada pada posisi satuan. Nah, bilangan berikutnya adalah 6, 1, 2, 3, 9, 8, 7. Ini dibaca 6.123.987. Jadi bilangan tersebut disusun oleh angka 6, 1, 2, 3, 9, 8, dan 7. Nah, kita lihat posisinya. Angka 6 pada posisi jutaan. Ini bernilai 6 kali 1 juta, jadi 6 juta. Angka 1 pada posisi ratus ribuan bernilai 1 kali 100 ribu, jadi dia 100 ribu. Angka 2 pada posisi puluh ribuan bernilai 2 kali 10 ribu, hasilnya 20 ribu. Angka 3 pada posisi ribuan bernilai 3 kali 1000 sama dengan 3000. Angka 9 pada posisi ratusan bernilai 9 kali 100, 900. Angka 8 pada posisi puluhan bernilai 8 kali 10 sama dengan 80. Dan angka 7 pada posisi satuan bernilai 7 kali 1 sama dengan 7. Kita lanjutkan. Nah, ini ada dua bagian, di mana yang satu adalah nilai angka ya, yang berikutnya adalah dibacanya. Nah, contohnya ini angka 1 ya. Jadi 1 dibaca 1 seperti biasa, 10 dibaca 10, 100 dibaca, ini 100 dibaca 100. Nah, ini 1000 dibaca 1000 ya. Nah, dan selanjutnya dibaca 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta. Di bawahnya lagi 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Yang terakhir dibaca 1 triliun ya. Itulah cara membacanya dari nilai angkanya. Nah, kita coba contoh soal yang pertama ya.
Tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara 47653 dengan 8699. Nah, bilangan 47653 memiliki 5 angka penyusun, sedangkan 8699 memiliki 4 angka penyusun. Nah, karena ini bilangannya positif, keduanya positif, maka dengan mudah kita dapat membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, tentu saja kita lihat dari banyak angka penyusunnya. Yang satu 5 angka penyusun, yang 2 adalah 4 angka penyusun. Nah, sudah pasti yang mempunyai angka penyusun lebih banyak akan bernilai lebih besar. Jadi 47654 akan lebih besar dari 8699, atau bisa ditulis 47654 lebih besar dari 8699. Nah, kita lihat penjelasan di belakangnya ya. Angka 4 pada bilangan 47653 menempati nilai puluhan ribuan. Nah, sehingga nilainya adalah 40.000. Ini nilainya 40.000. Nah, kita lanjutkan ya. Nilai angka terbesar pada bilangan, nah ini 8699 adalah ribuan yang ditempati oleh angka 8, sehingga nilainya adalah 8.000 ya. Ini dibaca ada 8.000. Nah, ini 40.000, di sini 8.000. Nah, sudah gampang dibedakan. Ya, tanpa melihat nilai angka lain pada kedua bilangan tersebut, kita bisa menentukan bahwa 47654 itu lebih besar dari 8699. Ya, ini sama seperti tadi, jadi ini akan lebih besar. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Contoh yang kedua ya, tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara 8592 dengan 8631. Nah, kita coba bersama-sama. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Nah, kedua bilangan tersebut disusun oleh angka yang banyak angka yang sama. Kedua bilangan sama-sama disusun oleh 4 angka. Jadi kita lihat satu persatu dulu ya. Pada bilangan 8592, angka 8, ya ini angka 8-nya pada posisi ribuan. Jadi bernilai 8 kali 1000. Jadi nilainya 8000. Nah, pada angka 5 pada posisi ratusan bernilai 5 kali 100. Jadi dia 500. Nah, angka 9 pada posisi puluhan bernilai 9 kali 10, yaitu 90. Angka 2 pada posisi satuan bernilai 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, coba kita lihat di bawahnya ya, untuk bilangan 8631. Angka 8 pada posisi ribuan bernilai 8 kali 1000, ya ini juga sama 8000. Angka 6 pada posisi ratusan bernilai 6 kali 100, itu 600. Angka 3 pada posisi puluhan bernilai 3 kali 10. Angka 1 pada posisi satuan bernilai 1 kali 1 sama 1. Nah, coba lihat di sini ya, pada posisi ratusannya di sini adalah sini 500 ya. Nah, di sini adalah 600, yaitu posisinya untuk ratusannya berbeda. Jadi sudah barang tentu Anda bisa membedakan 600 itu akan lebih besar daripada 500. Nah, coba kita lihat. Nah, ini pembahasannya ya. Kedua bilangan tersebut mempunyai banyak angka penyusun yang sama, yaitu sama-sama
4 angka. Nilai angka terbesar yaitu ribuan sama-sama ditempati oleh angka 8, yaitu bernilai 8.000. Nilai angka terbesar kedua ratusan pada bilangan 8, 5, 9, 2 ditempati oleh angka 5 sehingga nilainya 5.500. Nilai angka terbesar kedua ratusan pada bilangan 8, 6, 3, 1 ditempati oleh angka 6 sehingga nilainya adalah 600. Nah, di sini sudah dapat Anda lihat di sini 500 ya. Pak tandai dulu 500. Di sini 600. Nah, dengan membandingkan kedua bilangan tersebut 500 dan 600 kita dapat menentukan bahwa 600 lebih besar dari 500. Nah, itulah cara menentukan untuk mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, di sini dikatakan dengan kata lain, tanpa menghiraukan nilai angka yang lebih kecil pada kedua bilangan, kita dapat menyimpulkan bahwa ya ini yang tadi ya, 8631 akan lebih besar dari 8592. Ini dari 600 dengan 500. Itulah caranya. Kita lanjutkan. Contoh soal yang ketiga ya. Tentukan manakah yang lebih besar secara kuantitas antara negatif 592 dengan negatif 631. Ya, ini ada dua bilangan yang sama-sama bernilai negatif. Nah, untuk menentukan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil dari dua bilangan yang bernilai negatif akan sangat mudah kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, coba lihat garis bilangannya ya. Seperti biasa, titik 0 adalah titik acuan dari garis bilangan itu ya, dimana dari garis bilangan tersebut kita lihat di sebelah kanan daripada 0 adalah bernilai positif dan di sebelah kiri dari 0 itu akan bernilai negatif. Nah, semakin ke kanan nilainya adalah semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita lihat dulu garis bilangannya ya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini ada 5 min 592. Nah, di sini ada min 631. Nah, ini min 631 letaknya berada di sebelah kiri dari min 592. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa negatif 592 lebih besar dari negatif 631 ya. Dengan mudah kita dapat lihat pada garis bilangan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, ini Anda semakin ke kiri nilai akan semakin kecil, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, itulah bilangan pada garis bilangan. Nah, untuk latihan mandiri di rumah nanti dikerjakan. Di sini ada beberapa soal. Silahkan dikerjakan, dicoba-coba dulu ya. Yang pertama, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547, 578 dengan negatif 595, 326. Latihan yang kedua adalah tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 547, 578 dengan negatif 5195326. Yang ketiga adalah andaikan simbol B. Ya, ini ada simbol B. Ya, simbol B. Di sini ada simbol B mewakili suatu angka. Tentukanlah angka B agar bilangan. Nah, ini ada B-nya. 63B452 lebih kecil dari 635452. Ya, Anda sudah mencari berapa ini B-nya supaya dia lebih kecil dari 635452.
Yang keempat adalah andaikan C, ya ini ada C, mewakili suatu angka. Tentukan angka C agar bilangan C 4, 5, 2, 7, 9 lebih kecil dari 6, 3, 5, 4, 5. Ya, itu silakan Anda jelaskan. Coba dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada lagi beberapa soalnya. Latihannya. Ini nomor 5. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda, yaitu yang tadi yang banyak berbeda. Kalau dia positif gampang ditentukan. Kalau dia negatif, coba buat dalam garis bilangan, itu lebih gampang nanti dilihatnya dengan jelas dapat dibedakan. Yang nomor 6 adalah jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya sama. Ya, itu coba dijawab, dikerjakan karena sudah Pak bahas tadi. Kalau ada yang banyak angka penyusunnya berbeda atau banyak angka penyusunnya sama, baik bernilai positif maupun bernilai negatif sudah dijelaskan tadi. Nah, silakan Anda coba dulu. Ya, untuk hari ini Pak cukupkan dulu sampai di sini. Nah, coba Anda kerjakan di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan pertanyaannya pada pertemuan berikutnya. Nah, sebagai akhir kata sebelum Pak tutup, Pak selalu ingatkan bahwa selalu menjaga kesehatan, selalu ingat protokol COVID-19 supaya kita semua terhindar dari tertularnya COVID-19. Ya, Pak akhiri dulu. Selamat siang. Om Santi 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 Om.